mau tanya Yai. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan yang menarik. Jadi barangkali ada marjek yang lengkap. Jadi kenapa sholat itu ada yang jahar, ada yang siri? Contohnya maghrib yang dua siri, yang dua jahar, yang satu siri. Isya dua jahar, dua siri. Kemudian kalau yang siang kok siri semua kecuali hari Jumat. Nah, apa yang membedakan? Nah, itu aja ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menit. Malu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati ayunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ustadz Arif yang saya hormati, pertanyaan yang luar biasa, saya mohon maaf. Jadi pertanyaan yang sebenarnya disampaikan saat kita melaksanakan kuliah di Cafe Tani ya, karena waktunya malam dan juga hujan gitu ya, terus semua tergesa-gesa ingin pulang, maka pertanyaan baru bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Ini tadi juga habis jalan-jalan itu belanja, lalu mampir di Masjid Al-Firdaus ini sekaligus sholat duha dan ingin menjawab atau menjelaskan pertanyaan Ustadz Arif, pengasuh Direktur Nurul Haramain ya, pesantren Nurul Haramain Pujon yang punya cabang di seluruh Indonesia itu tidak kurang dari 175. Baik, saya ingin menjelaskan sholat itu kenapa yang dua itu jahar. Maghrib itu 3, yang 2 jahar, Isya itu 4, yang 2 jahar. Lalu subuh itu dua-duanya jahar. Nah, lalu Isya itu zuhur maksud saya itu sirri. Asar juga sirri, zuhur 4, asar 4, semuanya sirri. Kenapa demikian? Kalau pertanyaan ini penjelasannya bisa dua sisi ya. Sisi pertama maksud saya adalah ketika biasanya para ulama itu menjelaskan bahwa itu terkait dengan surat atau penjelasnya bisa dilihat dalam berbagai perspektif historik dan lain sebagainya dalam ayat yang ada kaitannya dengan asbabun nuzul surat ke-17 ayat, hampir ayat terakhir itu. Surat ke-17 itu surat Al-Isra atau surat Bani Israel. Jumlah ayatnya 111, ini berarti sebelumnya 110 gitu. Gimana itu? Qulidullaha awidur rahman ayyanam ma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Dan seterusnya itu. Itu ayat 110. Berikutnya ayat 111 itu ayat terakhir. Qul hamdulillahilladzi dan seterusnya sudah selesai. Baik. Qulidullaha awidur rahman ayyana ma tad'u falahul asmaul husna wala tajhar bi sholatika. Janganlah kamu menjaharkan atau mengeraskan sholatmu, dan jangan juga tidak menjaharkan atau khofat, yaitu menghilangkan suara itu. Ambillah dua-duanya ini
wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah di antara jahar dan tidak jahar, jahar dan khafid itu jalan. Lalu prakteknya kita mengikuti berbagai keterangan dalam hadis fi'il ya, hadis af'al tentang perilaku Nabi, prakteknya Nabi. Nabi itu katanya sih dulu dalam berbagai hadis asbabun nuzul itu Nabi itu zuhur juga keras empatnya, ya toh. Asar juga keras, maghrib keras semuanya, lalu isya keras semuanya, subuh keras semuanya. Lalu karena zuhur itu mohon maaf ya dirasa mengganggu apa-apa gitu dalam kaji fikih itu, dalam kaji historiknya. Maka musimnya orang kerja, musimnya beraktivitas itu maka sebaiknya tidak jahar, maka dipakai menggunakan khafid atau kebalikan daripada jahar. Nah, kalau subuh karena hanya 2 dan waktunya belum siang, maka jahar. Itu dalam kaji syariah. Jadi jawaban secara fikih, jawaban secara syariah kebenarannya semacam itu. Artinya apa? Kita mengikuti keterangan didasarkan pada Quran dan asbabun nuzul yang didasarkan pada berbagai hadis yang sahih. Nah, sedangkan dalam ketepatannya para ulama sufi biasanya menjelaskan kenapa yang boleh jahar itu hanya 2, sisanya tidak boleh. Nah, kenapa yang siang itu 4-4-nya yaitu zuhur 4, asar 4 itu tidak boleh jahar. Nah, artinya tidak dijaharkan. Saya menggunakan kata tidak boleh berarti bukan dilarang ya. Artinya kalau sudah bicara ketepatan itu kan harus menemukan ini makna pada yang kita lakukan itu maksud, bukan makna lagi tapi maksudnya apa itu. Nah, sebenarnya hubungan kita itu kalau menggunakan perspektif wirid ya, perspektif wirid itu bukan bacaan wirid, tapi wirid itu totalitas kita berhubungan atau bersolat kepada Allah yang digambarkan dalam suluk, majdub dan wusul. Jadi penggambaran suluk, majdub, wusul itulah wirid. Jadi apa regulasi atau perjalanan suluk mukmin itu suluk menempuh jalan, yaitu majdub itu berjumpa dengan Kanjeng Nabi, wusul itu sampai kepada Allah. Itulah disebut dengan wirid. Jadi wirid secara thariqah maksudnya semacam itu. Lalu kenapa itu hanya 2? Sebenarnya sholat itu hubungan kita dengan Rasulullah untuk menuju Allah. Gitu. Maka sholat sendiri artinya hubungan. Artinya hubungan sholat itu sendiri. Maka urusan kita yang boleh tampak dalam arti yang bisa diurusi oleh kita adalah urusan suluk dan majdub saja. Dan bahkan hanya dikhususkan pada suluk saja itu. Maka bagaimana kita bersuluk itu? Kalau sudah arahnya jelas, maka kita akan majdub, ditarik oleh Rasulullah ya, berjumpa dengan Rasul. Wusul itu sudah sirri, masuk pada hakikat namanya. Jadi kalau suluk itu syariah, majdub itu thariqah, wusul itu sudah hakikat. Nah, hakikatlah kemudian menyadarkan diri bahwa kita sedang berhadapan sampai kepada Allah, dan itulah yang meyakinkan diri kita bahwa kita sedang yakin sekali berhadapan dengan Tuhan yang maha satu-satunya. Jadi urusan kita itu hanya 2. Urusan kita yang boleh tampak itu hanya 2. Maka maghrib itu adalah diri kita mukmin, ya, yang rakaat pertama, rakaat kedua adalah Kanjeng Nabi, amin. Ya, kalau sudah di situ berikutnya, ya sudah apa ini? Kalau kita sudah betul-betul sidik, amanah, tabligh, fatonah, gitu, menjadi orang yang benar, tidak berkhianat, orang jujur, tapi dengan penuh kecerdasan, maka akan berjumpa dengan Kanjeng Nabi, namanya majdub. Berjumpa dengan Kanjeng Nabi rakaat kedua. Nah, rakaat ketiga itu sudah wusul namanya. Maka maghrib itu dalam rangka wusul, sudah wusul pada Allah. Isya juga begitu. Padahal wusul apa? Wusul sudah hakikat, makrifah, benar iqon dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah lalu subuh. Kenapa subuh itu hanya 2? Dan itulah sebenarnya hadiah ma'allah, anta ma'allah. Maka subuh itu dua-duanya jahar. Karena apa? Kalau Anda sudah betul-betul maghrib, gitu, menutup 3 pintu neraka, karena Anda sudah suluk majdub berjumpa dengan wusul pada Allah,
maka tertutup namanya hawiyah sakor, kemudian ladha, ya toh. Lalu masuk isya, ya toh, Anda sudah suluk masdub berjumpa dengan Allah, ya toh. Lalu ma'rifah dan iqon, tertutupnya wilayah sa'ir, jahim, hutomah dan jahanam. Hadiahmu adalah apa? Adalah maghfirah pada rakaat pertama dan rahmah pada rakaat kedua. Maka dirimu sudah dibersamai oleh Allah. Kalau Anda dirimu sudah benar-benar maghfirah, fi maghfirah atau ma'a maghfirah, ma'al ghafar ghafur afu, maka Anda betul-betul mendapatkan rahmah, dan rahmah itu adalah Kanjeng Nabi. Maka akhlak Anda sudah Nabi. Ya sudah, Anda ini personifikasi Kanjeng Nabi, dan personifikasi Kanjeng Nabi itu akhlak Allah itu. Allah mengendaki kamu seperti Muhammad. Apa Muhammad? Ya, kamu harus mukmin itu. Wujudnya maka kamu rakaat subuh itu. Maka subuh itu kalau di dalam surat ini surat apa ya itu? Sama surat Al-Isra surat ke-17 ayat surat ke-17 ayatnya agak atas 78. Aqimis 78 79. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Qur'anal fajr itu subuh. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Maka kamu harus benar-benar akan menjadi masyhuda, yaitu saksi. Yaitu masyhuda itu subuh itu. Kalau kamu benar-benar sudah menjadi saksi karena sudah 3-7 tertutup dan Anda sudah benar suluk masdub usul sehingga menjadi ma'rifah dan hakikat ma'rifah bahkan ikon, maka Anda akan mendapatkan namanya maghfirah dan rahmah, dan dirimulah adalah Kanjeng Nabi. Itulah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Gitu. Itu dalam surat Al-Anbiya surat ke-21 ayatnya 107. Maka Anda akan benar-benar waqur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Itu berikutnya 78, 79, 80, 81 dan seterusnya itu. Anda akan benar-benar keluar masuk itu dalam kebenaran. Apa dalam kebenaran? Ya itulah dirimu sudah sidik. Sidik itulah Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, artinya apa? Dalam bahasa yang mungkin sangat sederhana, ya sudah, anta tatakhallaq bil akhlaq al ilahiyah itu. Kamu benar-benar sudah berakhlak seperti akhlaknya Tuhan itu. Maka hadiahnya apa? Yaitu zuhur. Zuhur itu sudah Tuhan itu. Zuhur itu sudah wusul, maka tidak boleh dijaharkan. 4, dialah surga. Orang kalau sudah bersama Tuhan, ya mendapatkan maghfirah dan rahmah subuh itu, maka Anda mendapatkan 8 pintu surga, ya toh, 8 pintu surga semua ingin Anda lewati, 4 maqamat surga semua ingin kau tempati. Itulah namanya, maka tidak boleh dijaharkan. Kenapa? Kita sudah bersama Allah di situ, sudah wusul. Maka rakaat pertama itu adalah Darussalam, pintu Darussalam terbuka untuk kamu, kemudian Darul Muqamah, Darul Qarar, lalu Ma'wa. Nah, berikutnya adalah Naim, lalu Firdaus, ini Masjid Firdaus ini, itu rakaat kedua asar. Rakaat pertama asar adalah Naim, penuh kenikmatan. Lalu Al-Firdaus, Jannatul Firdausi nuzulah itu. Ini udah di situ. Setelah itu baru Anda akan mendapat maqamun amin. Baru khulud, Jannatul Khulud. Itu semua minta dilewati. Kaplingnya jumlahnya 4. Kapling Anbiya, Siddiqun, Syuhada, Solihun. Coba dicek dalam surat An-Nisa ayat 69-70. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihi minan nabiyyin. Kapling surga Anbiya, wasiddiqin kapling surga Siddiqun, wasyuhada kapling syuhada, wassolihun wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Jadi kenapa zuhur yang 4 itu tidak dijaharkan? Itu sudah wusul itu loh. Surga katanya. Kenapa asar itu tidak dijaharkan, dikhafidkan? Anda sudah wusul di situ, di surga. 8 pintunya, kaplingnya 4. Surga itu 1, kaplingnya jumlahnya 4, pintunya 8. Nah, itulah barangkali jawaban secara syariah dan secara thariqah atau haqiqah. Secara syariah bisa dicek dalam surat semacam itu, ada turun ayat dan lain sebagainya.
tapi secara thariqah maksudnya semacam itu. Demikian Ustadz Arif yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya serta menambah keyakinan kita akan usul kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan masdub. Jadi kuncinya adalah suluk, masdub, usul. Suluk diri kita mukmin, masdub Kanjeng Nabi amin. Usul itu Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dijaharkan adalah mukmin dan Kanjeng Nabi. Ketika sudah sampai kepada Allah tidak ada jahar lagi. Itulah sholat. Maka rakaat pertama saja, yang malam itu saja, yang gelap itu saja, yang dua-dua itu saja yang jahar. Sedangkan sisanya adalah wusul, maka tidak boleh jahar. Wa'alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.